warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Bu Puji Astuti dalam mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama, unsur. Apakah unsur itu? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Nah, kita dapat melihat unsur itu yang komplit atau lengkap dalam sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur dapat kita lihat nanti di sini ada 3 bagian. Yang paling ujung kanan nanti adalah namanya unsur logam. Kemudian yang paling ujung kiri namanya unsur non logam. Kemudian di antara unsur logam dan non logam ada unsur yang namanya semi logam atau disebut dengan metaloid. Metaloid itu sifatnya di antara unsur logam dan unsur. Ya, perhatikan sistem periodik unsur berikut. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa unsur logam letaknya adalah paling kanan dalam gambar tersebut. Nah, kita bisa lihat golongan 1 misalnya. Contoh yang logam adalah Li atau disebut dengan litium. Kemudian yang kedua Na disebut dengan natrium. Kemudian K disebut dengan kalium dan seterusnya ke bawah semuanya adalah logam. Kemudian golongan 2 kita dapat lihat yang pertama adalah Be atau berilium. Kemudian bawahnya lagi itu Mg atau magnesium dan seterusnya ke bawah juga semuanya ada logam. Kemudian sebelahnya lagi itu golongan yang B. B itu semuanya adalah logam. Di situ dapat kita lihat yang umum kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Fe. Fe itu nama latinnya adalah ferrum atau kalau kita kenal dengan nama biasa adalah kehidupan sehari-hari itu adalah besi. Kemudian ada juga Cu. Cu itu kalau nama latinnya adalah cuprum gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia khususnya adalah disebut dengan tembaga. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh logam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang non logam kita lihat adalah yang paling kiri. Paling kiri dapat kita lihat di situ ada N misalnya. N itu adalah nitrogen. Kemudian O adalah oksigen. Kemudian F adalah fluor. Dan ke bawahnya tapi yang arahnya diagonal. Nah, kemudian ke bawahnya semuanya yang terakhir itu bisa dilihat ada I atau iodium. Kemudian yang ketiga itu adalah golongan di antara logam dan non logam, disebut dengan golongan metaloid. Sekarang penjelasan dari golongan metaloid dapat kita lihat pada SPU tersebut itu dari B ke bawah secara apa tadi? Diagonal. Nah, B adalah unsurnya namanya adalah boron. Kemudian ke bawah lagi S itu silikon, kemudian ke bawah lagi As astantin dan seterusnya. Itu adalah golongan-golongan metaloid. Kemudian selanjutnya adalah senyawa. Apa senyawa itu? Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Nah, pada senyawa itu ada 2 hal. Yang pertama, molekul senyawa, yang kedua molekul unsur. Sekarang apa bedanya? Mari kita lihat. Kalau molekul unsur itu adalah gabungan dari 2 unsur atau lebih, tetapi unsurnya harus sama. Tetapi kalau molekul senyawa gabungan dari berbagai unsur, tapi unsurnya boleh berbeda-beda. Nah, itu diantaranya contoh molekul unsur O2, N2, H2 itu kan terdiri atas 2 molekul tetapi sama. Tetapi kalau molekul senyawa contohnya adalah misalnya air. Air itu molekul rumus kimianya adalah H2O. Berarti terdiri atas 2 atom H dan 1 atom O. Berarti ada 2 unsur di dalamnya dalam membentuk suatu senyawa. Sekarang yang ketiga, anak-anak perhatikan, adalah campuran. Campuran itu apa? Gabungan beberapa zat dengan perbandingan tetap tanpa melalui reaksi kimia. Berarti itu secara fisik saja. Apa contohnya? Misalnya
Misalnya larutan gula, kemudian larutan garam. Itu kan campuran dari cairan dan padatan yang diaduk menjadi satu, menjadi suatu campuran. Nah, itu disebut dengan campuran. Nah, kemudian campuran itu juga dibagi menjadi dua lagi. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Homogen yang bagaimana? Homogen adalah campuran yang apabila sudah terjadi pencampuran di antara dua zat atau lebih itu, di semua bagiannya itu sama, tidak ada perbedaan, baik di atas, di tengah maupun di bawah. Contohnya apa? Tadi larutan gula, larutan garam, kemudian susu, itu kan semua bagiannya sama. Tetapi kalau campuran yang heterogen itu hasil pencampurannya dari berbagai macam zat tadi masih dapat kita lihat sifat masing-masing dari zat yang pencampur. Contoh apa, Cak? Contoh apa, anak-anak? Nah, itu adalah dapat kita lihat pada es buah misalnya. Es buah kan sangat seger ya. Nah, itu. Di situ kita lihat ada sirup, ada es batu, ada buah-buahan. Nah, pada saat dicampur, buahnya kan masih tetap sama, esnya juga masih tetap sama. Nah, karena dia itu masih dapat dilihat komponen pencampurnya, maka disebut dengan campuran heterogen. Oke, ini penjelasan yang saya sebutkan tadi dari awal sampai akhir, mulai dari unsur, senyawa, dan campuran. Nah, sekarang Ibu punya beberapa kuis. Nah, coba kita lihat di sini ya. Oke, setelah dibaca, nanti coba dari masing-masing kuis yang saya bagikan, coba anak-anak berlomba-lomba, cepet-cepetan, gitu ya. Jadi mana yang sudah bisa menjawab langsung dikirimkan ke saya. Saya tunggu 5 menit. Itu sekian dari saya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang dengan materi tentu yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.